Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Banjarnegara 1, di mana kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih karena bersedia untuk bersosialisasi atau menjadi audien dalam saya berdiseminasi tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Banjarnegara 1 Tenar. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kenikmatan dan anugerah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam kondisi yang sehat. Amin. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana nanti kita tunggu syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu Guru yang terhormat, di sini saya akan sedikit memaparkan wawasan saya atau yang saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak, di mana sampai hari ini saya sudah melaksanakan modul 1 sampai 1.4, di mana ini sudah 4 tahapan atau 4 materi pokok yang saya pelajari. Tentunya hal baik itu tidak baik bila dipedomi atau dirasakan sendiri. Jika ada hal baik itu tentunya lebih baiknya ditularkan atau diberikan wawasan kepada teman-teman yang lain, agar kebaikan ini menjadi bermanfaat untuk semuanya dan untuk lingkungan. Pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu Guru semua, yang dimana jam-jam siang sudah capek tadi menghadapi AN, tapi dengan semangat bersama insyaallah kita akan menjadikan SD kita ini SD yang lebih baik. Amin. Pada kesempatan hari ini penerapan budaya positif itu kita terapkan atau saya terapkan dalam sekolah ini, itu tentunya melalui pembiasaan-pembiasaan yang ada yang sudah baik kita tingkatkan, yang mungkin belum baik kita perbaiki bersama. Next dulu. Nah, di sini intinya itu saya membuat aksi nyata, kegiatan nyata yang saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau kita bicara budaya itu tentunya menjadi kebiasaan atau yang sudah mendarah daging. Jadi tidak perlu adanya harus ada pancingan, ada penghargaan dan lain-lain. Karena budaya ini baik buruknya ya tergantung kita yang melaksanakan budaya tersebut. Untuk pendahuluan, ini sangat sinkron dengan sekolah kita. Kebetulan guru penggerak itu juga banyak kaitannya dengan sekolah penggerak, di mana kita akan belajar banyak tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Di sini Ki Hajar Dewantoro itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dan dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sampai pendahuluan ini sedikit saya ingin menggarisbawahi bahwa sekolah itu sebagai lahan nih Bapak Ibu. Kalau kita bertani itu lahan kita ya sawah. Anak-anak itu mereka benih-benih tanaman. Mereka itu bisa tumbuh dengan kodrat mereka, tapi dengan tuntunan kita atau kita yang merawat. Jika anak itu berasal dari ibaratkan benih jagung, tentunya dia akan bertumbuh menjadi tanaman jagung.
Dia tidak bisa dipaksakan untuk bertumbuh menjadi alpukat, menjadi durian dan lain sebagainya. Tugas kita sebagai guru di sini hanyalah menuntun bertumbuhnya perkembangan tumbuhan tersebut biar maksimal sesuai dengan kodrat mereka. Jika anak-anak itu mempunyai kodrat masing-masing, mungkin ke depan akan ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi ahli matematika, ahli elektro, dokter dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memaksa anak tersebut, karena di sini tugas kita itu hanya menemukan bakat mereka, menemukan bakat, kita pandu, kita arahkan. Ya seperti itu yang tugas sebagai guru. Jadi kita tidak bisa memaksa. Begitu juga kita jika sudah punya anak nanti yang dewasa, kita tidak bisa untuk memaksakan, kowe harus jadi polisi, kowe harus jadi dokter, itu tidak bisa. Kita sebagai seorang guru sekaligus orang tua harus mampu memahami keunikan mereka. Sebagai contoh saya sendiri, saya itu dari SMA sudah dididik orang tua untuk biar jadi polisi. Tapi karena mungkin kodrat saya itu udah nggak minat, ya hasilnya tetap nihil. Saya sampai tidak kuliah itu 3 tahun. Lulus SMA, saya dipaksa-paksa terus sampai 3 tahun saya nganggur. Akhirnya saya kuliah dan menjadi sampai sekarang ini. Mungkin itu sedikit gambaran tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, next. Nah, di sini materi yang main ini budaya positif. Budaya positif tadi adalah pembiasaan yang sudah baik dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Sekarang kalau kita bicara tentang budaya positif, tentunya kita akan muncul pertanyaan, apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, itu kita akan tumbuh pertanyaan pada diri kita sendiri sebagai seorang guru. Lanjut. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, di sini garis bawahnya itu kadang kita itu sebagai guru itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku mereka. Dengan akhirnya kalau ada perilaku yang tidak sesuai harapan guru, kita langsung ambil mengejas mereka, menghukum mereka. Bahkan kebalikannya, kalau kita menemui anak-anak yang sesuai harapan kita sering memberikan hadiah, mungkin memberikan reward berupa barang atau yang lainnya. Itu sebenarnya pendekatannya juga kurang begitu bagus untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ini lanjut. Nah, ini untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu ada 8 materi inti atau 8 kalimat positif yang kita dapat terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat hukuman dan penghargaan, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh 5 posisi kontrol, yang ke-8 segitiga restitusi. Nah, ini ke-8 materi ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Next. Yang pertama, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Next. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Ketika kita bicara disiplin itu tentunya sesuatu yang tertib, sesuatu yang sesuai aturan, dan pokoknya hal yang baik-baik ya. Kalau kita bicara tentang disiplin di sekolah. Next.
Ya, ini rujukan awal. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang awalnya disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini garis bawahnya itu disiplin sering kita artikan dengan disiplin karena melalui hukuman, melalui ancaman dan sebagainya. Padahal kalau di sekolah itu sekarang istilah hukuman sudah tidak ada, kebanyakan sudah dibuat dengan konsekuensi atau keyakinan kelas. Sebenarnya hukuman itu juga tidak dilarang, tapi kalau bisa dihindari dalam lingkungan sekolah karena ini akan menimbulkan efek dendam. Mungkin seperti kita dulu sering waktu SD mungkin ketika menjadi siswa pernah dihukum guru nih, mungkin sampai sekarang masih ingat. Nah, itu salah satu yang bekas. Kita bayangkan murid kita yang kita kasih hukuman sekarang, mungkin beberapa tahun yang akan datang masih akan mengingat, oh iya Pak Eko dulu nyuruh aku bersihin apa gitu mungkin. Tapi hukuman ini kalau misalnya masih satu konteks dengan mapel yang ada, mungkin itu merupakan suatu konsekuensi. Seperti saya olahraga, saya suruh lari itu masih sinkron, jadi tidak apa-apa. Kalau olahraga saya suruh mencatat, saya tidak mengulang sampai 1000 kali, nah itu mungkin konteksnya ada berbeda lagi. Oke, next. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulai yang diinginkan. Menurut Dian Gosen. Di sini nilai kebajikan itu akan muncul pada diri seseorang. Itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri, itu kesadaran. Jadi misal kita tidak mengerjakan PR itu, kita mengerjakan PR bukan karena kita takut pada guru, kita nanti takut nggak dapat nilai, tapi memang benar-benar timbul dari sifat pribadi anak bahwa dia menghargai suatu pekerjaan, menghargai suatu waktu, seperti itu. Next. Ini ya, sekarang contoh-contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Tentu tak asing lagi, sering kita sebut dengan profil pelajar Pancasila, di mana ini merupakan karakter yang diharapkan dari cita-cita bangsa dan dunia pendidikan. Sebagai seorang guru kita harus menerapkan atau mendoktrin anak-anak agar jiwanya itu selalu tertanam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah kita setiap pagi sudah mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada. Di sini nilai-nilai profil pelajar Pancasila ada beriman, kuat bertahu pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai di dalamnya itu lebih dalam lagi ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang seharusnya dimiliki seorang anak untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Next. Sekarang contoh nilai kebajikan institusi tadi dalam keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri.
terdapat nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Di sini kita mengajarkan anak-anak untuk selalu menghargai orang lain, memberikan empati kepada yang sedang mengalami kesusahan. Tentunya nilai-nilai ini juga akan memicu semangat dan menerapkan yang namanya nilai profil pelajar Pancasila tadi. Next. Nah, sekarang ini proyek nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai ini sudah ada sejak kurikulum apapun. Nilai karakter ini ada, cuma mungkin penerapannya aja yang guru tinggal meningkatkan, mau diinkludkan dalam kegiatan apa. Sekarang kan kalau sekolah bergerak ada P5 seperti itu. Yang di sini banyak nilainya, diantaranya kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, keberanian, kesatuan, kreatif, dan lain sebagainya sampai ketegasan. Nilai-nilai inilah yang diharapkan cita-cita pendidikan agar selalu kita terapkan kepada anak-anak kita, mungkin sudah dewasa nanti atau beberapa puluh tahun yang akan datang. Jika jiwa mereka sudah didasari dengan nilai kebajikan ini, insya Allah apa yang dicita-citakan pendidikan akan tercapai. Next. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Apa itu teori motivasi? Kita simak. Pertanyaan, sebagai seorang guru, saat ini Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Mungkin ini kita tanya pada diri kita masing-masing. Sebagai seorang guru, kita hadir mengajar di kelas tepat waktu. Nah, itu yang mendasari apa? Kenapa kita harus tepat waktu? Nah, kita kelas bersama-sama. Ini yang pertama, apakah Anda dalam tepat waktu karena ingin ditegur, tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Nah, mungkin ini untuk menghindari hukuman. Kita sering tepat waktu itu hanya untuk biar tidak ditegur bapak kepala sekolah mungkin, atau tidak ditegur temannya. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah, ini mungkin aku tak makan besok dan dapat penghargaan Pak Kepala berdi lem konco-koncone, mungkin seperti itu yang dimaksud. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda menghargai nilai-nilai diri sendiri. Di sini terdapat tiga nilai. Yang pertama itu nilai hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua ingin mendapat pujian. Dan yang ketiga ini nilai yang berasal dari diri sendiri, ingin menghargai waktu, ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya. Mungkin kalau di SD kita ya tentunya nilai yang ketiga ini yang sudah muncul ya. Apakah the next? Sekarang teori motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama teori eksternal, untuk menghindari tindak ketidaknyamanan hukuman. Ya, ini muncul dari eksternal atau dari stimulus luar ya. Kita tidak telat, kita selalu tertib itu hanya karena menghindari hukuman tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, motivasi eksternal. Dan yang terakhir ini yang paling bagus, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi yang benar-benar tumbuh dari hati kita sendiri. Sehingga dalam melakukan segala kegiatan, jika kita tumbuh rasa motivasi dari diri sendiri, semua pekerjaan akan terasa ringan dan ikhlas. Mungkin seperti itu. Next. Sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang sering kita sulit untuk membedakan. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Sekarang ada dua identitas, identitas gagal dan identitas sukses. Di sini hukuman sebenarnya
boleh dilakukan, cuma hanya untuk dihindari kalau bisa. Artinya warningnya itu kalau kita ya berusaha untuk menghindari namanya hukuman, karena ini akan cenderung mendapatkan identitas gagal. Berarti kita gagal dalam menangani seorang, untuk kita akan gagal kalau kita masih menggunakan metode hukuman ini dalam sekolah. Ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Terus korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kadang anak itu ya udah takutnya di lingkungan sekolah, nanti di rumah sudah lupa dengan aturan yang ada. Terus peraturannya itu adalah kamu harus biasanya. Ini ada dua identitas. Yang pertama identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Identitas gagal ini cenderung hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, seperti tidak berada di masyarakat. Peraturannya kamu harus, seperti memaksa, dan murid membenci peraturan tersebut. Ini merupakan hal yang paling negatif. Yang kedua itu konsekuensi. Ini masuk disiplin netral. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid, anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi biasanya terjadi dalam kalimat, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi termasuk disiplin netral. Dan yang paling bagus itu sebenarnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya terjadi itu, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Lanjut. Nah, ini ada beberapa tindakan guru. Di antaranya yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker pada saat di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Kita analisa dari ketujuh tindakan guru tersebut. Yang pertama itu termasuk hukuman karena anak hanya disuruh mencatat salah tidak terlambat sebanyak 100 kali. Mungkin ada kegiatan atau pendekatan lain yang lebih baik untuk menimbulkan suatu konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman karena kita harus melihat konteksnya dulu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Anak itu tidak menggunakan masker tapi hukumannya fisik. Ini termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi karena sebuah kesalahan dia harus memperbaikinya, termasuk konsekuensi.
Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga termasuk konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Mungkin ada cara lain yang lebih bagus untuk meningkatkan kesadaran anak. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Ini termasuk konsekuensi karena tindakan yang diberikan guru ini ada hubungannya dengan materi yang diajarkan. Lanjut. Penghargaan tidak efektif apabila suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika Anda mengharapkan suatu penghargaan dan tindakan mendapatkannya maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Di sini dapat dikatakan penghargaan itu tidak efektif, karena di sini akan memunculkan suatu ketergantungan. Saya akan melakukan sesuatu jika saya diberi sesuatu. Saya akan meninggalkannya jika saya tidak diberi sesuatu. Ini membuat ketergantungan seseorang. Jadi saya kira di sini penghargaan tidaklah efektif. Ini lanjut. Sekarang penghargaan itu dikatakan juga dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Di sini penghargaan itu juga dapat merusak hubungan dalam keluarga di kelas. Anak-anak jika mendapatkan pujian itu ada beberapa juga yang mungkin dirinya merasa iri. Terus guru memberikan penghargaan pada muridnya itu hanya anak-anak termotivasi itu menyenangkan gurunya saja. Dia tidak benar-benar tulus dan timbul dari kesadaran dirinya. Terus mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, dan jadi menyerah. Nah, selaku paling itu penghargaan dari anak-anak tidak akan melakukan atau dia akan berhenti mencoba sesuatu yang diharapkan guru. Lanjut. Ini penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman dan hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini seringkali sesuatu yang di luar ekspektasi seseorang, padahal dia sudah berusaha sekuat apapun, namun hasilnya mungkin tidak sesuai yang diharapkan guru. Jadi mereka akan merasa dihukum. Sudah belajar keras, sudah mencoba, namun hasilnya masih kalah dengan yang nomor satu. Mungkin guru lebih memberikan apresiasi kepada yang nomor satu. Jadi yang nomor dua itu merasa dirinya dihukum karena penghargaan yang ada. Oke, lanjut. Sekarang keyakinan kelas. Kita bahas bersama untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan aspek yang lebih luas lagi dari peraturan kelas. Jika peraturan itu sifatnya paksaan, karena keyakinan ini benar-benar tumbuh dari hati seseorang. Lanjut. Sekarang, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja?
Kita bahas bersama. Lanjut. Ini ada beberapa kalimat pertanyaan untuk mematik wawasan kita tentang keyakinan dan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Terus yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok? Ya, kira-kira mengapa kita harus diatur harus menggunakan helm? Kira-kira itu apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Sebenarnya kita yakin bahwa diri kita itu membutuhkan suatu keselamatan. Jadi tanpa ada peraturan silakan menggunakan helm saat berkendara hanya untuk takut polisi mungkin, itu tidak ada sangkutannya ya dengan keselamatan kita dengan hukuman polisi itu. Tapi jika keyakinan kita sudah tumbuh, tidak ada polisi, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, kita akan sadar dengan ikhlas, kita akan membawa helm kemanapun kita berada, karena kita benar-benar yakin bahwa keselamatan diri kita itu kita ciptakan ya dari diri kita sendiri. Lanjut. Sekarang nilai keselamatan atau kesehatan itu adalah kita sebut dengan keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Lanjut. Dan saya yakin setiap kelas itu sudah punya keyakinan masing-masing, karena sekolah kita kebetulan sudah sekolah penggerak, dan saya lihat itu di semua kelas sudah bagus menciptakan keyakinan-keyakinan yang timbul dari anak-anak dan kesepakatan dengan guru. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan adalah disepakati dan membuat keyakinan kelas. Prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Sekali lagi, kalau keyakinan itu sifatnya adalah benar-benar timbul dari anak-anak dan berpihak untuk anak-anak, kita ada disepakati bersama. Jadi sifatnya tidak mengatur seseorang, tapi meyakini bersama bahwa apa artinya itu kita butuhkan bersama dan kita wujudkan bersama untuk menjadikan suatu budaya di sekolah. Lanjut. Dan di sini suatu keyakinan akan lebih termotivasi seorang dari dalam. Nah ini sekali lagi, keyakinan itu muncul dari seorang itu penuh kesadaran. Jadi dia merasa membutuhkan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya keyakinan kelas dibentuk dalam suatu musyawarah. Ini biasa timbul dari anak-anak sendiri, dia mereka menginginkan seperti ini, dan disepakati bersama. Jadi tidak ada paksaan dalam suatu kelas. Lanjut. Nah, ini ada beberapa peraturan. Ini kita akan mengidentifikasi nilai-nilai kebijakan yang ingin dituju dalam peraturan tersebut. Di sini ada kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Nah, sebenarnya ada beberapa nilai kebijakan yang ada dalam peraturan tersebut. Kita simak next. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Sebenarnya nilai apa yang ingin dituju untuk dalam aktivitas itu, dalam peraturan itu? Ini sebenarnya yang dibutuhkan hanya tanggung jawab, kesadaran mereka agar dia tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, itu nilainya menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan komitmen bersama. Dilarang melakukan kekerasan, itu nilai keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Itu nilai-nilai yang ada dalam suatu peraturan. Lanjut. Di sana ini untuk cara-cara dalam membuat keyakinan kelas, karena saya yakini bahwa Ibu guru semua sudah menerapkan ini, jadi ini tinggal mereview saja. Biasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas di sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, lanjut. Sekarang ada 3 contoh keyakinan kelas. Ini datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Nah, ini beberapa contoh kalimat yang dapat digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini baiknya yang berupa kalimat positif, seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati. Ini nilai-nilai kebersihan itu sebenarnya apa? Dalam waktu ya tadi menghargai, komitmen. Menjaga kebersihan itu untuk kesehatan, saling menghormati dan menghargai itu juga untuk komitmen dan menghargai. Lanjut. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Next. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Yaitu setiap tindakan kita sebenarnya ada tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki setiap manusia. Yang pertama survival, bertahan hidup. Yang kedua love and belonging, kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. 5 kebutuhan ini dimiliki setiap manusia. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia ini melekat. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini secara alamiah dimiliki setiap manusia. Kita review, lanjut. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga kekuasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, lanjut. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat beraktivitas. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Sekarang kita analisa suatu kasus. Lanjut. Di sini ada Dimas. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil.
Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, dari kasus ini ada beberapa kebutuhan sebenarnya yang ingin dipenuhi Dimas. Ya, lanjut. Nah, di sini aku merasa bangga, keren. Ini jawaban dari Dimas tadi. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Itu sebenarnya jawaban untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari diri Dimas tadi. Itu kebutuhan apa saja? Kita lihat. Lanjut. Nih, aku merasa bangga dan keren. Itu sebuah kebutuhan penguasaan. Karena dia ini merasa diakui. Terus bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-temanku. Ya, ini tentunya kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya atau teman-temannya. Menyetir mobil itu seru. Nah, itu suatu kesenangan yang dimiliki dari Dimas tersebut. Oke, lanjut. Sekarang, apa yang terjadi apabila salah satu beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Nah, ini PR kita. Kita harus mampu menganalisa anak-anak. Anak-anak itu kadang melakukan suatu tindakan atau hal-hal yang nyeleneh. Itu barangkali ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi di rumah maupun di sekolah. Oke, lanjut. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini salah satu faktor. Kelima kebutuhan tadi, jika anak merasa tidak mendapatkan yang mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang merubah atau melanggar aturan yang sudah ada. Oke, lanjut. Sekarang 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru kita harus mempunyai 5 posisi kontrol ini. Nah, ini sebenarnya ini juga dimiliki kita semuanya. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. 5 posisi kontrol sebenarnya sangat penting. Namun seperti apa 5 ini kita akan bahas bersama. Kita akan review bersama apa itu penghukum, apa itu pembuat rasa bersalah, apa itu teman, apa itu pemantau, dan apa itu manajer. Kita lanjut. Di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itulah kata-kata yang biasa dipakai oleh seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya dengan satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itulah salah satu posisi penghukum biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu selalu saja salah, awas. Nah, wih kayak dia ya, mungkin seperti itu kasarannya ya. Itulah posisi penghukum, karena ini mungkin cara yang efektif juga untuk mengontrol satu anak agar dia patuh mematuhi peraturan, tanpa kita sadar bahwa sebenarnya mereka itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kasih sayang atau sebagainya. Oke, lanjut. Sekarang posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk
diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Nah, ini lebih lembut lagi dari penghukum. Pembuat rasa bersalah sebenarnya kita menyadarkan anak bahwa perbuatan kalian itu salah dengan kalimat-kalimat itu. Beberapa kali Bapak memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan ini. Nah, itu kita mendorong anak untuk mengakui kesalahan mereka. Jadi sering disebut dengan posisi pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah pada anak karena perbuatan mereka. Oke, lanjut. Yang ketiga, posisi teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi ketergantungan. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul, sebentar, sebagai teman tadi, baik, ya, mungkin timbul muridnya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, di sini kadang kalau hubungan sebagai teman akan cenderung lebih akrab, tapi murid juga akan lebih kadang menyepelekan guru. Kalau tidak dibantu merasa kecewa. Padahal tujuan guru membantu untuk mendekatkan dirinya, untuk memahami mereka, tapi sering disalahartikan anak-anak. Sering dibantu justru malahkan ketergantungan. Banyak yang mungkin kita alami di sini. Oke, lanjut. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan secara pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini biasanya guru sebagai pemantau memiliki data-data lengkap pada anak, sehingga kita tidak menunjukkan saja, kamu lakukan buat kamu ini, mau kamu apa? Ini lihat bukti-bukti yang ada. Biasa guru cenderung membawa bukti yang sudah ada. Ini mungkin bisa diterapkan pada kelas-kelas yang sudah atas. Jadi mereka bisa mengintrospeksi diri dari rekapan-rekapan kegiatan yang sudah disajikan dari guru masing-masing dalam posisi sebagai pemantau. Lanjut. Nah, ini posisi yang terakhir, posisi yang paling bagus sebenarnya, tapi juga perlu upaya untuk mengimplementasikan posisi ini. Posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Posisi manajer ini biasanya kita itu menggali anak, mengapa melakukan kesalahan ini.
Terus jika menekan kesalahan ini, siapa saja yang dirugikan? Terus kita menggali lagi, keyakinan apa yang dapat melakukan agar perbuatan tidak terjadi lagi. Sebenarnya sebagai fasilitator, kita itu mau mancing anak, dia bercerita sehingga anak secara dengan sadar tidak akan melakukan perbuatan itu di kemudian hari. Jadi akan berkesan pada anak tersebut tanpa adanya hukuman, lebih pendekatan. Kita bicara dari hati ke hati kepada anak. Oke, lanjut. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia membreakinya? Jika kamu breaking hal ini menunjukkan apa yang tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk membreak hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Inilah salah satu peran sebagai manajer. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa 5 posisi kontrol tadi yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu cenderung ke identitas gagal, yang sebaiknya tidak dilakukan di lingkungan sekolah. Itu ada beberapa kalimat yang dijadikan klasifikasi. Penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Seperti ini contoh guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang yang berbohong. Terus yang kedua ini pembuat bersalah. Ini berceramah mengatakan kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, nah seperti itu. Ini menggali kesalahan siswa. Teman tadi, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah ini sebagai teman cenderung lebih halus, tapi juga sering disalahartikan siswa, lebih meremehkan guru. Memantau ini lebih tadi menunjukkan data-data yang lengkap, mulai dari keyakinan yang sudah disepakati. Dan yang paling baik sebenarnya posisi manajer ini menghargai diri sendiri, menguatkan pribadi siswa, menggali kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa untuk tidak dilakukan di aktivitas berikutnya. Lanjut. Sekarang ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini beberapa kata yang dikatakan dari ke-5 posisi kontrol tadi. Kita lihat termasuk posisi yang mana saja dari ke-6 pernyataan tersebut. Ya, lanjut. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini seperti agak keras ini pernyataannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memantau. Tadi memantau cenderung ke bukti-bukti atau data-data yang lebih valid. Sekarang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini tadi menggali tentang keyakinan anak, yaitu posisi sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kita ngejas lagi ini sebagai posisi penghukum. Oke, lanjut. Sekarang berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Ya, kita tentunya berusaha ya untuk menjadi seorang manajer paling nggak pemantau dengan menggali keyakinan anak, menggali budaya anak agar mereka cenderung bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan atau perbuat. Ya, lanjut.
Sekarang ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Lanjut. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi itu. Ini sebuah pendekatan dalam menangani atau membimbing anak. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Sekali lagi, restitusi tujuannya adalah untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya. Mungkin ada anak yang melakukan kesalahan sehingga dia tidak berani atau cenderung hubungan dengan kelompoknya itu cenderung menjadi buruk karena kesalahan mereka. Ya, fungsi restitusi ini adalah untuk mengembalikan dan menciptakan kondisi anak tersebut kembali dengan nyaman di lingkungan dan diterima lagi di masyarakat maupun kelompoknya. Lanjut. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua tentunya memiliki motivasi internal dari dalam hati kita. Lanjut. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah ini. Ini termasuk salah satu tahapan untuk menstabilkan anak. Biasanya kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan itu, kita tidak seharusnya langsung memarahi mereka, tapi bisa menggunakan rujukan seperti ini. Berbuat salah itu hal wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang itu kita menstabilkan dulu. Biar kita dapat informasi yang akurat, dengan kita perlu menstabilkan dulu. Tidak anak sudah emosi, kita bentak-bentak, wah cenderung matanya merah. Seperti Rizky ya, jika seperti itu mungkin ya. Itu sebaiknya kita tidak gunakan, karena anak yang cenderung emosi tidak anak saja, kita yang sudah emosi jika ditangani dengan emosi cenderung kita juga akan terbawa dan akhirnya tidak akan mendapatkan solusi yang ada, dan kita dapat informasi mengapa anak-anak itu kita tidak akan mendapatkan informasinya, cenderung akan menjadikan lebih buruk. Yang kedua, lanjut. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari seorang stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Sekali lagi kita ada hubungan dengan teori kontrol tadi, bahwa kebutuhan mereka itu sebenarnya apa yang belum dipenuhi. Ini ada beberapa kalimat yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan validasi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita seolah-olah menganggap bahwa tindakan mereka itu masih wajar. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu.
Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya seperti kita dalam menangani anak-anak itu, misalnya baru memecahkan kaca ini, ya kamu ya pasti bisa ya melakukan hal paling lebih buruk lagi, pasti bisa. Itu anak akan cenderung lebih menyadari diri. Kita menggunakan posisi kontrol tadi seperti teman, buat rasa bersalah dan seperti itu kita bisa gunakan. Karena untuk memvalidasi ini kita ya benar-benar mendapatkan informasi yang akurat dari anak. Kenapa anak tersebut sampai melakukan hal-hal di luar yang sudah ditentukan di sekolah. Ya, lanjut. Sekarang menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tindakan laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan ke nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan dua ini akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Setelah anak itu sudah stabil kondisinya, terus kita tahu alasan mereka dengan validasi tindakan tadi, dan yang ketiga kita dapat mendoktrin sebuah keyakinan agar anak itu merasa memperbarui atau melakukan hal yang lebih baik lagi. Seperti ini kata-kata yang Daud dilakukan. Apa yang kita percaya sebagai di kelas dan atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ini untuk menggugah anak. Kedepannya itu mereka harus bagaimana agar menjadi lebih baik. Jadi kan anak itu muncul sendiri tanpa kita memberikan tawaran. Misalnya kalau kelas kita ini masih ideal, kamu harus ngapain? Ya, dia berpikir sendiri. Di sini tujuannya untuk menggali anak dan meyakinkan mereka bahwa mereka sebenarnya bisa untuk menjadi lebih baik. Oke, lanjut. Sekarang ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekali lagi, restitusi merupakan pendekatan yang paling baik untuk menangani hal-hal yang dilakukan anak agar mereka kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, lanjut. Sekarang ada beberapa video contoh dari saya, nanti bisa ditampilkan setelah presentasi terakhir saja. Karena ini merupakan suatu budaya positif dan pemaparan saya sekiranya lanjut dulu. Ini sudah selesai sampai di akhir ya. Saya cuma mengajak Bapak Ibu guru semua untuk selalu menciptakan lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram bagi anak-anak, menyenangkan sehingga anak-anak juga nyaman belajar di lingkungan sekolah kita. Sedikit ilmu dari saya itu suatu pemahaman baru bagi saya, karena saya itu dulu cenderung juga sebagai penghukum, apalagi saya mungkin masih terbawa dari dulu ngajar di SMA. Anak itu kalau cuma sebagai teman kita disepelekan, tapi ternyata setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, masih ada cara yang lebih baik untuk menggali mereka. Kita tidak perlu ditakuti anak. Yang kita butuhkan itu kita disegani anak. Mungkin dengan kata-kata kita mereka akan nurut, bukan dengan ancaman kita. Dan saya juga berpesan kepada Bapak Ibu guru semua, jika ada kesempatan untuk belajar, marilah kita belajar bersama, dan tidak ada salahnya untuk selalu mencoba hal yang baru. Karena tidak menutup kemungkinan hal baik itu akan timbul dari manapun dan dari siapapun. Bukan saya sebagai mungkin calon guru yang lebih baik, bukan, atau Bu Dewi yang senior saya jadi guru penggerak lebih baik juga belum tentu, atau mungkin dari guru-guru lain. Karena budaya positif ini bisa muncul dari siapapun, dan hal baik itu juga
tidak bagus kalau dilakukan sendiri. Alangkah baiknya juga ditularkan bersama untuk menjadikan budaya bersama, sehingga tujuan kita di sini adalah keluarga dapat membentuk keluarga yang nyaman, harmonis, dan menciptakan anak-anak yang sesuai profil pelajar Pancasila. Karena kita tidak akan menuai atau memanen benih ini secara instan. Mungkin yang kita dapatkan beberapa puluh tahun yang akan datang. Anak-anak perjalanan masih panjang. Mungkin kita akan melihat ketika anak-anak nanti sudah menjadi pejabat, apakah mereka korupsi atau apakah mereka menghalalkan segala cara. Itu ya hasil benih kita tadi. Karena kita sifatnya ini menuntut, jika suatu saat anak itu berhasil menjadi manusia yang berguna, tentu kita akan merasa bangga. Dan begitu sebaliknya. Dengan adanya budaya-budaya positif ini, kita harapkan semoga anak-anak dapat terus melakukan budaya positif di lingkungan dimanapun berada. Nilai dapat dicari, tapi kalau budaya insya Allah akan selalu melekat dimanapun mereka berada. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak Ibu semua. Tak terasa sudah sore. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada hal yang perlu ditanggapi atau ditanyakan, nanti bisa langsung tanya kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Eko panggil sini, tahu nggak? Kenapa? Ya tadi Rahmat nggak pakai seragam waktu olahraga. Ya sebenarnya kesalahan-kesalahan ini manusiawi ya. Pak Eko sendiri juga pernah melakukan kesalahan waktu sekolah, mungkin nggak pakai seragam juga. Tetapi itu pasti ada alasannya. Nah, Rahmat tahu nggak kenapa hari ini nggak pakai seragam itu karena apa? Bajunya dicuci. Terus kalau nggak pakai seragam perasaannya gimana? Malu ya. Karena Rahmat hari ini tidak seragam, tapi Pak Eko tetap mengizinkan olahraga. Kenapa? Karena Pak Eko itu ingin kamu belajar dengan teman-teman yang baur, ya. Terus biar nggak terulang lagi, Rahmat apa yang akan dilakukan? Menyiapkan dari suhu. Dan selalu ingat ya, kalau hari Rabu itu waktunya jam ya. Terus perasaan Rahmat gimana sekarang? Udah gak malu ya. Yang penting Rahmat tetap perbaiki biar ikut apapun pelajarannya bisa maksimal ya. Terus diingat-ingat kalau ada Rabu selalu pakai baju. Oke.
Iya. Tahu kenapa Pak Eko kumpulkan di sini? Tahu Pak. Kenapa? Karena tadi apa? Bertengkar. Bertengkar ya. Ya kalian nih sekolah ya kayak gitu nggak boleh. Ya walaupun kalian bertengkar emosi itu hal wajar. Pak Eko dulu yo pernah emosi. Tapi kalau kalian di sekolah maupun di rumah apa-apa jangan gampang emosi ya. Iya. Coba ditenangkan dulu. Kenapa? Tadi gimana ceritanya? Yang pertama gimana? Kan saya konsentrasi biasa ini kok. Ini lempar bola kena kepala saya Pak. Lempar bola kena Kepala saya Pak. kepala. Tapi saya nggak sengaja Pak. Nggak sengaja ya. Kenapa kok kamu lempar bola nih? Saya kasihkan. Oh mau kasihkan tapi kena kepala ya. Udah nah ini udah ada penjelasan toh kenapa dilempar. Jadi jangan gampang emosi ya. Ditanya dulu kenapa kok udah lempar gitu ya. Enggak. Terus yang merasa salah siapa ini? Saya Pak. Ya sama-sama salah. Ya sekarang minta maaf ya. Ya, minta Maaf, maaf. saya. Terus ini akan dengarkan besok lagi kalau ada kegiatan di lapangan apa-apa tanya Pak Eko dulu ya. Jangan langsung emosi kayak gitu. Terus apalagi bola, mau kena bola aja nggak jangan gampang marah ya. Iya Pak. Terus gimana? Besok biar tidak terjadi lagi, yang kamu lakukan apa kira-kira? Biar tidak terulang lagi. Mencoba apa? Ada pertanyaan dulu. Tanya dulu, terus jangan gampang emosi. Ya misalnya kamu kena bola atau ditanya, kamu oke kena bola. Ini kan niatnya sebenarnya baik ya. Sebenarnya kan niat sakit bagus, mau ngasih bola tapi kena kepala Dana terlanjur emosi. Tapi besok lagi Dana kalau ada apa-apa ditanyakan dulu ya, jangan emosi. Besok nggak diulang lagi. Enggak Pak. Ya, sekarang minta maaf. Terima kasih. Ya, sekarang jalan lagi ya. Ya. Kalian itu harus bangsa ya, itu dan semangat belajar ya. Jangan gampang emosi ya. Iya Pak. Ya kan?